A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dengan berangsur-angsur, maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Al-Insan ayat 23 dan 20 sampai 26. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ini Allah memberi berita kepada kita bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan berangsur-angsur, tidak sekaligus. Artinya tadarij. Allah membuat itu berangsur-angsur tentu punya tujuan, agar manusia lebih bisa mengingat atas persoalan yang dihadapi. Allah turunkan ayat dan wahyunya. Misalnya ada pertanyaan di kalangan kaum perempuan, di mana mereka datang bulan setiap bulan. Ada yang sehari, ada yang seminggu, paling banyak 14 hari. Laki-laki tidak mengalami hal yang sama. Tentu persoalan ini ditanyakan kepada Rasulullah, dan Nabi Muhammad tidak punya ilmu terkait itu. Turunlah malaikat membawa wahyu yang tertulis dalam Al-Quran. Kita dapati yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang darah haid. Turun ayat sesuai persoalan. Lain kesempatan ada lagi yang nanya, ya Rasulullah, kami melihat bulan di langit kadang kecil lalu membesar, mengecil kembali lalu hilang. Kalau terjadi bulan sabit, itu maknanya apa ya Rasulullah? Nabi Muhammad tidak punya ilmu, karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak ngomong asal ngomong, bukan berdasarkan nafsu keinginan. Dia itu akan berbicara dengan wahyu yang kami wahyukan kepadanya. Maka turunlah ayat. Malaikat Jibril membawa ayat yang menyampaikan kepada Rasulullah. Tertulis dalam Al-Quran, jadilah kalimatnya yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad perihal bulan sabit. Lalu ada lagi pertanyaan, sebagian para peminum khamar atau yang sering mengkonsumsi minuman-minuman keras, mereka dari masa ke masa terus menikmati minuman khamar. Pesta mereka minum khamar, malam setelah sholat isya mereka mabuk, ada tamu tuangkan lagi khamar. Mereka sering mengkonsumsi minuman keras. Manfaatnya banyak, itu pasti, tapi jauh lebih banyak mudaratnya. Dari mana mereka tahu? Karena ketika persoalan itu dihadapkan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad sekali lagi tak punya ilmu. Allah yang mengajarinya, makanya turun wahyu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamar dan judi. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah pada keduanya itu, khamar dan judi, ada dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan memang ada manfaatnya buat manusia. Ada manfaatnya, tapi jauh lebih besar dosanya.
Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, ayat Al-Quran itu Allah turunkan sesuai kasus yang dihadapi, maka akan lebih berkesan. 13 tahun Rasulullah tinggal di Makkah, 10 tahun tinggal di Madinah, total keseluruhan 23 tahun masa kerasulan. Dari usia 40 tahun Rasulullah dipilih, diangkat menjadi Rasul, maka genap usianya 63 tahun dia pun wafat. Jadi periode Makkah itu lebih panjang, 13 tahun periode Makkah. Yang ditanyakan perihal tentang tauhid, yang ditanyakan perihal keimanan, akidah. Tapi begitu Rasulullah pindah hijrah ke Madinah, ayat-ayat itu lebih banyak, walaupun tidak keseluruhan. Masalah solat, masalah berwudu, masalah puasa, muamalah, artinya masalah-masalah yang lain. 13 tahun Rasulullah, dan juga Allah menurunkan wahyu ayat-ayat tauhid. Misalnya qul huwallahu ahad, makkiyah kan, qul a'udzu birabbil falaq, surah al-falaq makkiyah. Di periode Makkah itu diturunkan perihal penguatan tauhid dan akidah. Dan inilah yang sekali lagi Allah sebutkan pada surah Al-Insan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad dengan berangsur-angsur, dan juga jadi hukum buat kita umat Islam dalam melaksanakan syariat. Tidak bisa dengan mengucapkan bim salabin abrakadabrak langsung taubat, tidak bisa. Ada tahapan menuju ke sana. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, ada proses untuk menjadi orang baik. Jadi jangan kita berharap kepada keluarga kita ketika dia taubat, kita berharap agar dia meninggalkan semua kebiasaannya, kita berharap semua ibadah itu dia lakukan. Tidak bisa. Al-Quran sendiri Allah turunkan berangsur-angsur. Latihan awalnya mungkin dia latihan solat di rumah, dia masih malu. Ketika orang lain melihatnya solat beribadah, dia akan dihina, dia akan dicela dan dicemooh oleh saudara dan rekan-rekannya, maka dia sembunyi-sembunyi. Dia mulai baca Quran, jangan ada yang mendengar, bahkan orang tuanya tidak tahu dia sedang baca Quran di kamarnya. Itu tahapan, itu proses. Jangan kita berharap langsung tampil ke depan, langsung naik mimbar. Dia ada tahapan, dia ada proses. Setelah ibadahnya sudah kuat, ilmunya sudah mantap, barulah dia datang ke masjid. Dia pun tahan uji, dia pun tahan dicela dan dihina. Tapi tidak sama dengan orang-orang yang sudah lama hijrah, sudah lama taubat, sudah lama insaf. Mentalnya tentu tidak akan serupa. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, pesan pertama pada malam ini yang kita kaji, berharaplah kepada keluargamu yang taubat dan insaf dengan proses, dengan cara berangsur-angsur. Jangan paksakan seketika. Lalu ayat berikutnya, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Sabar engkau Muhammad melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Jadi melaksanakan keputusan Allah ini penuh celaan, hinaan, banyak tantangan, dan Allah menguatkan Rasulullah, kau harus sabar Muhammad, karena kita tidak akan bisa memuaskan semua orang, tidak akan bisa kita mencari keriduan semua makhluk. Paling hanya sekelompok orang bisa puas, sebagian yang lain tidak puas. Paling sebagian jamaah setuju, lebih banyak tidak setuju. Itu sudah hukum pasti. Jadi jangan berharap kita didukung oleh seluruh lapisan elemen masyarakat. Tidak bisa. Karena kita akan bersaing dengan Tuhan kalau berharap seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, apakah Allah kuasa menjadikan manusia ini semuanya beriman, jangan ada yang memfitnahnya bahwa dia punya istri?
Jangan ada yang memfitnahnya bahwa dia punya anak seperti Yesus Kristus. Kuasakah kira-kira Allah membuat itu? Kuasa. Sementara kita ingin bersaing dengan Tuhan, kita tidak ingin dikritik, tidak ingin dicela, tidak ingin dihina. Allah sendiri difitnah manusia, belum juga Allah bunuh orang-orang yang model-model itu. Jadi pasbir li hukmi rabbika, kau harus sabar Muhammad melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Orang yang menghina pasti banyak, yang mencela tidak sedikit, yang tidak mendukungmu itu antri sepanjang jalan. Banyak dikisahkan dalam kisah-kisah yang populer terkait dengan Luqmanul Hakim. Ada yang mengatakan Ibrahim bin Adham, generasi ketiga setelah Rasulullah, namanya tabi'ut tabi'in. Anggaplah misalnya Luqman, dia berangkat bersama anaknya ke pasar, membeli keledai, himar, kendaraan hewan di bawah kuda. Postur tubuhnya lebih besar kuda daripada keledai, lebih besar keledai daripada kambing dewasa. Orang Arab kalau duduk di atasnya, kakinya akan sampai menyentuh tanah. Itulah hewan ini. Sudah dibeli, dinaiki mereka berdua lewat satu kampung. Apa komentar orang-orang yang melihat, yang biasanya duduk-duduk di pinggir jalan? Nautu mana dua alakan tinggal, nautu menek na kendira itu parlo jalai dan buat mati betul kinai mati. Luqman mendengarkan kalimat itu, maka dia menyuruh anaknya turun. Ngasuni mang komai turun, syarat tiap tali kalawang naik dengan kan ayah naik ginjak dengan. Mau bisa mening bayun, ling itu dah bolak nangan aman beda kan. Nadura kumana sulam barang tung bayuan telen, menek tu penak nyai, padirulah ni jak tenang-tenangan anak ni laupan, ling ning bayun. Ibagi Luqman, ang gusto mo ni mang kumamanek ginjang ayah mamanya ko niya kan. Ahamaling ning bayo ilek iyo na wanak guru na nga marbede ilek itu sidek. Nah, apa dia maniya? Nadura ko man tong danakan, padero na lay ginjang sadu-sadu ya ayahnya na tobang manyarat mardalan maurat ling nakat. Oh, anak dura ko ling niya. Turun ko mang rapardalan may tanatolo di nga mse. Leng mo mse maning bayoy. On sa nyo man na sumasakir yung kalkuda. Ano nga itong kenderaan ngay parkunaon niya kan? Ano nga itong kenderaan ngay tenggel? Nga sunibe, itaporsan lumaning Luqman, iporsan kalay kenderaan, ipiyang kalay sa pitwalayan kan? Nalunod mau mangon lengding bayon dengido alak no nga na berbeda. Nalunod mau mangon 80 tahun mangondo pewida kendiraan diopor ikorsan itutong yuwanawan niya audaw ko to kendiraan dumaruban kalam. Jadi iman sesarusan nari mabahat tu komentar ni siret niya ilat ombar niya masyarakat niya ngatar pasari-sari niya iba niya tulisan ibecak niya walang urus on suruh niya kan? Tahun kol niya bagaimana sih kan muncul wal mawaning Allah law anfaqta ma fil ardi jami'an ma 'allamta baina qulubihim, seandainya Muhammad engkau impakkan semua yang ada di bumi, ada emas, perak, berlian, permata, dinar, dirham, dolar, kau impakkan sesenang-senangnya kau berikan kepada orang ini, diberikan uang setiap orang, kau tidak akan bisa melembutkan hati mereka, kata Allah. Akan tetapi Allah lah yang melembutkan siapa yang dia kehendak. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah terpengaruh atas komentar dan kritik negatif orang lain. Kalau dia betul-betul saudaramu, dia akan memberikan nasihat kepadamu, bukan mengkritikmu. Salai bangsa kan dalam kehidupan anggota saudara di padamu tinggal hidup di sorong depan adia ita dua bangece
ulan nay tapi cari doon kunggal mau cari do masuk ko ang bisa dengan baubay ikan tando na marsudaro itu bukan kritik, itu nasihat. Kalau kritik itu di hadapan orang banyak dia berkomentar agar didengarkan oleh semua orang. Kalau dirubah, dituruti apa yang dia minta, tetap akan berkritik. Soal lengkinan kan, turun Luqman anaknya mardalan deng markomentar bayo. Manaik kalainan dua deng salah ng bayo. Jadi apa ni salah itu? Apa ni baik? Marangkat ko tumasod, pamalim-malim ko niyadap ko. Ngake sumbayang, tobang laibo yang sumbayang pengadan, niya busyadap ko. Jadi manusia ini tidak akan bisa kita puaskan. Yang kita cari adalah keriduan Allah, bukan keriduan manusia. Maka Allah berpesan kepada sekelas Rasulullah, wasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafur. Sabar engkau Muhammad dalam melaksanakan ketetapan hukum Tuhanmu, jangan berturuti omongan dan keinginan para pelaku dosa dan orang-orang kafir. Tapi kadang-kadang kita tidak tahan omongan celaan. Anak Rasulullah meninggal dunia, laki-laki semuanya sudah wafat, mereka mengatakannya adalah avatar. Muhammad telah avatar, Muhammad telah avatar, orang yang telah punah garis keturunannya. Sakit dalam hati Rasulullah karena dia tidak bisa menghidupkan kembali anaknya. Dia ingin anak laki-lakinya ini panjang umur, tapi apa boleh buat? Menghidupkan dan mematikan itu urusan Allah. Dalam menghibur hati Rasulullah yang sedih itu, makanya Allah turunkan surah Al-Kautsar, inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimulah Muhammad yang avatar atau yang terputus dari rahmat Allah. Nabi Muhammad bukan hanya dicela dihina oleh orang lain, keluarga dekat, keluarga terdekatnya juga tidak pernah memuji dan menyanjungnya. Abu Lahab ingin naruhannya membunuh anak yatim piatu, anak saudaranya, kan? Pura-pura memarut Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, saudara kandung Abdullah. Dia berpesan kepada pembantunya, sampaikan kepada anakku Muhammad bahawa pamannya sedang sakit keras. Rupaon mapuluman niya Abu Lahab bebeknya lubang di situ. Palaron-laron Muhammad siya na doon sumanaw tulubang bebeknya doon si ahana pantok-pantok na. So mate Muhammad di pala madam tulubang itu tubiya doon doon tikar atau pelepah kurma, doon bulung-bulung di kurma. Rasulullah mendengar pamannya jatuh sakit parah, tentu dia peduli, karena biar bagaimanapun itu saudara kandung mendiang ayahnya. Dia ingin berbakti dan mengabdi kepada saudara kandung ayahnya. Dia berlari menemui pamannya yang sedang terbaring di atas tempat tidur. Namun Jibril menangkap kaki Muhammad. Ya Muhammad, tahan, adong lubang di sana. Lagi mencelakai on main dari meja Lahab dengan nama dia dikembali ke tu. Ni pemarut-marut dia dengan pembunuh. Rasulullah pun berbalik arah, dia tinggal sanjung kalai rumah selalu tulubang itu. Ben penasaran ingin daruan dia mudah anak sotik na rumah suari somati na kontingnya. Jong-jongnya mengaduk tiangon podo mani ikir kitang kupian Nabi Muhammad maksudnya suidabunya melalui tulubangi lupayan lubang di sini akhirnya tardegi Abu Lahab lubangi dia lalu masuk ke bakas. Rasulullah berlalu, Abu Lahab memohon ambilkan tangga, diambil tangga kurang panjang, disambung tetap kurang panjang, ditambah dengan tali tetap kurang panjang, disambung dengan tali lagi tetap kurang panjang. Sundi bicara nalik na orang kinjang nga sundi menik Abu Lahab aduk pembantu dia kejulalap kumanak ke Muhammad. Maka Rasulullah pun tetap dagang
padahal pamannya sudah membunuhinya. Dia katakan sakit padahal tidak. Dia membuat lubang untuk membunuhnya, tapi giliran pamannya ini sudah masuk ke dalam lubang, dia tetap mau menolongnya. Berangkat Rasulullah dari rumahnya, Rasulullah hanya mengulurkan tangannya dari atas. Dia tangan muda, main tangan muda, so tangkap koni, tarik kun Nabi terpinjam. Nangkin nabah masambung di tangkai tali ilang na orang injak kan? Itulah cara Allah menghinakan orang yang mengganggu kekasihnya. Begitu sampai di atas, Abu Lahab selamat. Mau mening Abu Lahab sangat dulu nak aras kepada Tuhan Muhammad. Lihat dong kan? Nah hebat sihirmu ni kan? Layak kini apa hasil bukti saksian Allah. Sekelas pamannya, keluarga dekatnya yang dari kecil dia melihat bagaimana Nabi Muhammad itu tumbuh berkembang, dia tahu keanehan, dia tahu kelebihan, tapi berdasarkan kebencian dia menolak ajaran agama itu. Abu Lahab, Abu Jahal juga sama, Umar bin Hisham. Najul damo nay cintaan nay ngitan ruwani Umar bin Hisham menikahi Khadijah binti Khuwailid. Nay keker niya Abu Lahab, Abu Jahal saja Khadijah janda kaya di kota Makkah. Palestina senari guardi ibu jahe bawah, janda hebat banyak uang, toke goda. Di padonok-donok Abu Jahal, menampan-nampan saja Abu Jahal, ternyata cinta ditolak, naboyak maruan Abu Jahal. Tapi tidak berapa lama justru Khadijah meminta keluarga Abu Talib agar Muhammad datang meminangnya. Khadijah itu mengido tolong ansui nikahi Nabi Muhammad. Nagoyak maruan Abu Jahal, isi masde, mardo mutuk may emosi siste. Kebencian Abu Jahal kepada Islam adalah karena cintanya kepada Khadijah, bertepuk sebelah tangan. Tapi Khadijah justru menikah dengan Nabi Muhammad. Maka semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu tertolak dalam akalnya. Abu Jahal yang punya sifat. Suatu saat Rasulullah membaca Al-Quran di rumahnya Arqam, masih di periode Makkah. Arqam bin Arqam datang sembunyi-sembunyi dari sudut sana Abu Jahal, Umar bin Hisham, lalu sudut sebelah sana lagi Abu Sufyan. Abu Sufyan atau tokoh pembesar Makkah juga. Baru sudut tengah ada namanya Akhnas, bere di Abu Jahal. Umat ni si Akhnason iboto ni si Umar bin Hisham atau iboto ni Abu Jahal. Mereka bertiga bertemu di satu sudut yang sama sambil menanyakan, "Hei Abu Lahab, hei Abu Jahal, kau kenapa di sini? Kau Abu Sufyan kenapa di sini?" Mereka mengakui Al-Quran itu wahyu Allah. Mereka mengakui bahwa Muhammad itu Rasulullah. Karena faktor gengsi mereka tidak mau mengikuti. Abu Sufyan kan tokoh, dia orang hebat di kota Makkah. Nabi Muhammad punya pamer di kota Makkah. Abu Sufyan tidak ingin bersaing. Ingin ruannya Abu Sufyan halauan gara-gara di Nabi Muhammad. Makanya dia membenci. Kalau Abu Jahal karena cintanya kepada Khadijah ditolak, maka semua yang dilakukan Nabi Muhammad itu tertolak. Setelah Akhnas beredisi Abu Jahal masuk Islam, kan? Disapai ia udah dia mamanya. Betulang yang suruh dinar ada Abu Jahal. Suruhlah anak yakar waktu itu Nabi Muhammad. Jawabnya Abu Jahal, saya buat tahu bere, uboto deh Taurat, Zabur, Injil tertulis warnia. Dakwah ni sabjurnya uboto deh. Cuma Pajono Duau jadi ketua lebih senior di Mokahon. Rona belakangan deh, patut mesbelak sama Mokahon percaya usia sewar pun dengan Abu Jahal. Jadi kan persoalannya sentimen, bukan persoalan benar atau tidak. Abu Jahal mengakui kebenaran Islam tapi tidak bisa menerima karena kebenciannya kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah hanya mengajarkan kepada Rasulullah, wasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum hasban aw kafur. Sabar Muhammad, namun patur-turut ini perbedaan lagi Allah.
Maka ini pun pesan buat kita. Kita harus sabar untuk beribadah. Berangkatlah sholat ke masjid, lakukanlah kebaikan-kebaikan dalam kehidupanmu. Apapun komentar orang lain, kita tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Pasti ada yang pro, ada yang kontra. Tangguh di tahun salah BG pistak kusuping ni bahkan aduh lang asuna punya corona lain bui au na heran dong na diktat tu David Ustadi boya corona lain. Ini jawab ni, dalam kehidupan Rasulullah harus ada pro dan kontra. Dalam kehidupan beragama ada yang mendukung dan yang tidak mendukung. Sampai hari kiamat kehidupan itu akan terus menerus seperti itu. Jadi pasbir li hukmi rabbika, kita harus sabar. Itu ujian. Sabarkah kita menghadapi orang yang model itu? Maka Allah akan berikan balasan pahala. Tapi kadang ngatahan kan kan muhibat tu celaan hinaan. Lalu bagaimana cara kita menguatkannya? Wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah nama Tuhan. Artinya solat bukratan wa asila, artinya kita solat pagi dan petang. Lalu wa minal laili fasjudu lahu wa sabbihu lailan tawila. Dalam ayat ini hanya 3 waktu Allah sebutkan, pagi, petang dan malam. Karena ayat ini diturunkan sebelum turunnya perintah tentang solat 5 waktu sehari semalam. Solat yang paling tua, yang paling lama dikerjakan oleh Nabi Muhammad adalah solat tahajud. Solat tahajud. Kemudian solat isya. Lalu solat subuh. Makanya pagi, petang dan malam. Begitu telah turun wahyu tentang pelaksanaan solat 5 waktu, barulah jadi 5 waktu. Tapi ketika kita musafir melakukan perjalanan jauh, kembali 3. Subuh kita berhenti, cari tempat solat, kita solat. Di waktu zuhur atau di waktu asar, pilih salah satu, kita berhenti. Jamak qasar keduanya kan? 2. Malam kita berhenti. Di waktu maghrib boleh, di waktu isya boleh. Kumpulkan 2 waktu ini. Berarti kan tulunuli meyai tamaradian dalam perjalanan 24 jam. Subuh di tengah hari atau di potong jari, baru di borgitnya. Itulah cara menguatkan kita. Wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Tapi kalau bisa kata Allah, lakukanlah ibadah atau sebutlah nama Allah di waktu malam yang panjang. Maksudnya kita solat tahajud. Seandainya umatku tidak keberatan, akan kuwajibkan solat tahajud buat mereka. Karena solat tahajud itu berat, maka tidak jadi diwajibkan. Solat malam adalah penguat buat orang-orang yang mendapat celaan, hinaan, caci makian. Kesimpulan nasional do Bapak Ibu sekalian, mabahatu fitnahan, celaan, caci makian tuhona dekat do ibain ko ngadong nasala ibain ko. Tapi lengjo baru nyala adalah cara Allah memberitahumu paringgas solat malam. Itu maksudnya. Kita kan Nabi Rasul kita. Nabi Rasul langsung Allah berbicara kepada para Nabi dan Rasul. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Cara Allah berbicara dengan hambanya, dengan kekasihnya adalah dengan menyampaikan pesan lewat mulut orang lain, lewat mulut manusia. Caranya orang mencela, orang menghina, yo baru alai fitnah kalai iba. So di cara ni Allah mandokna diho ansuring gasko solat tahajud. Itu cara Allah. Kalau Nabi Rasul langsung Allah sampaikan. Jadi ulang iba margoyak diroa tu halak namanya peon kritik caci makian celaan. Ulang goyak roy. Arana cara ni Allah menyampaikan dan tiba. Dan terkait ia nama mawar-mawari mempitnah, menggibah, mencelai cara ni Allah pasiap ia untuk menjadi bahan baku neraka. Harus ada di neraka, harus ada di surga.
kita yang dicela dan dihina, jadi sabar. Cara Allah memperbanyak ibadahmu, memperbanyak pahala bagimu karena sabar, maka kelak kemudian akan menempati surga. Orang yang mencela itu cara Allah menguatkan